Shalom, saudara dikasihi Tuhan, berjumpa kembali saudara. Kiranya Tuhan memberkati. Miskin firman Tuhan. Bapak Ibu, anak Tuhan mestinya memiliki iman yang kokoh, yang tidak mudah digoyahkan oleh apapun. Bapak Ibu saudara, sebelum kita masuk ke dalam pendengaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur. Kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan yang memberkati kami hingga kami ada. Oleh karena itu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapilah pendengaran kami, dan biarlah hikmat yang daripada Tuhan untuk kami pada saat pagi hari ini, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, urapan Tuhan, karya Tuhan boleh terjadi berkarya dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. 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 Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, pembacaan kebenaran firman Tuhan tertulis dalam Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Demikian Bapak Ibu. Tetapi yang kukatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Saudara, miskin firman Tuhan. Anak-anak Tuhan mestinya memiliki iman yang kokoh, yang tidak mudah digoyahkan oleh apapun, saudara. Badai persoalan boleh, perkara boleh, rintangan boleh menghantam perahu kehidupan kita. Gelombang masalah bisa saja menghempas perjalanan kita. Saudara, tetapi perahu kita akan tetap berlayar dan tiba pada dermaga kehidupan, kesuksesan hidup yang sejati. Haleluya. Mengapa ada orang Kristen yang gagal? Saudara, gagal dalam meraih tujuan hidupnya. Bapak Ibu, miskin akan firman Tuhan acap kali menjadi penyebab utamanya. Miskin dalam pendengaran firman Tuhan, miskin akan firman Tuhan acap kali menjadi penyebabnya, saudara. Mestinya bisa menghadapi krisis kehidupan, krisis usaha, krisis keuangan, dan krisis tetangga. Krisis rumah tangga. Nah, tanpa pengetahuan akan kebenaran firman, senjata apa yang akan menjadi andalan untuk menangkis serangan iblis? Menangkis serangan-serangan dari iblis yang akan menenggelamkan perahu kehidupan kita, saudara. Yang akan menenggelamkan perahu kehidupan saudara. Nah, tanpa mengetahui firman yang cukup, bagaimana Anda akan bisa memahami rencana Tuhan dalam kehidupanmu? Dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara. Belajarlah Alkitab lebih serius. Haleluya. Tanpa pengetahuan Alkitab, Anda tidak memiliki kompas yang akan memandu kehidupan saudara. Anda akan kehilangan arah dan tersesat, saudara. Alkitab berisi firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Haleluya. Simak apa kata Napoleon, saudara. Napoleon berkata, Alkitab bukanlah buku biasa, tetapi adalah buku yang hidup dan berkuasa mengalahkan semua yang melawannya. Saudara, maka mutlak setiap orang beriman untuk memahami isi Alkitab harus memiliki pengertian akan apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam Alkitab, lalu mempraktekannya. Sehingga pengetahuan ini berada dalam hati kita dan menjadi pemandu hidup kita. Haleluya. Saudara, bukan hanya jemaat biasa. Ada banyak pengajar-pengajar dan pendeta-pendeta yang tidak serius belajar firman Tuhan. Ternyata bukan cuma jemaat biasa yang malah belajar yang malas-malasan, saudara. Saat ini banyak sekali pengajar dan pendeta yang selalu mengatakan Tuhan bicara kepada saya. Bahkan pengajaran isinya cuma kesaksian dirinya sendiri dengan mengatasnamakan Tuhan. Saudaraku, menafsirkannya secara tidak bertanggung jawab menurut pemahaman sendiri. Sehingga firman Tuhan tidak pernah atau kurang diberitakan, saudara. Hal-hal semacam ini sekarang lazim disebut dengan istilah teologi pengalaman. Saudara, ayo ubah gelombang kehidupanmu. Rajinlah untuk membaca firman Tuhan.
seperti membaca, menggali dan menghayati renungan firman Tuhan. Renungan yang dikirim setiap hari, yang kita dengarkan setiap minggu. Dan kita yang sudah kita dengarkan setiap hari dalam channel ini, jangan sekedar baca, jangan sekedar dengar, saudara. Renungkan dan gali lebih dalam. Jika Anda ingin bertanya, mendiskusikannya, Anda bisa menghubungi pendeta-pendeta atau para pengerja di gereja Anda, saudara. Setiap renungan yang kita dengarkan akan memperkaya kita untuk memahami hati Tuhan, belajar menghayati jalan Tuhan. Hidup Anda akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Hati dan pikiran Anda akan selalu segar. Usaha dan pekerjaan bahkan pelayanan Anda akan berubah pada waktunya. Apa saja yang Anda perbuat akan berhasil, kata firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak Ibu seluruh para pendengar yang mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini. Haleluya. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Salam sehat. Doa kami menyertai Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Amin.